Aturan baru Kepala BKN tentang seleksi P3K. Dikutip dari jpnn.com. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Perka BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Perka nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K sudah terbit pada tanggal 13 November 2020. Dalam Perka BKN ini ada beberapa ketentuan baru, revisi dari Perka sebelumnya, dan salah satunya pasal 18. Dalam Perka nomor 18 tahun 2020, pasal 18 ayat 1, yang berbunyi, penyelenggaraan seleksi pengadaan P3K paling kurang terdiri dari 3 tahapan, yaitu seleksi administrasi, kedua, seleksi kompetensi, dan yang ketiga, wawancara. Kemudian, ayat kedua disebutkan, dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan P3K dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi pemerintah. Pasal 20 juga mengalami perubahan di mana ayat 4 dihapus. Kepala BKN Bapak Bima Arya Wibisana mengungkapkan, seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial struktural. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Terang Bapak Bima Arya Wibisana kepada jpnn.com. Dan untuk mengisi jabatan yang tertentu, memerlukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan atau kesehatan jiwa. Panitia seleksi instansi pengadaan P3K dapat melaksanakan seleksi tambahan. Seleksi tambahan ini, menurut Bapak Bima Arya Wibisana, harus disampaikan secara jelas, transparan, dan lengkap saat pengumuman seleksi pengadaan P3K dilaksanakan. Dan untuk peserta yang telah lulus seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan dan belum mensyaratkan sertifikasi profesi, lanjutnya, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri, juga berdasarkan peringkat sesuai kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.